Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, itu yang terpenting. Kita harus sehat supaya belajarnya nyaman, ya kan? Ibadahnya juga nyaman. Ya. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, yang akan kita bahas yaitu tentang zakat fitrah. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baik. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Nah, ini ya. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini pengertian zakat fitrah, ya. Kemudian zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian tujuan zakat fitrah. Ini apa tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah? Ini yang pertama ya, tujuan yang pertama yaitu untuk membersihkan diri dari dosa. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu orang yang sangat membutuhkannya. Selanjutnya, bentuk dan besarnya zakat fitrah. Nah, ini apa sih yang barang yang harus kita zakati itu, atau barang apa yang harus kita bayar? Ya, ini bentuk zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari seperti beras. Setiap jiwa sebesar 1 sok. 1 sok itu berapa? 3, liter atau 2,5 kilogram. Itu ya. Itu bentuk dan besarnya zakat fitrah. Kemudian hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang kedua, dasar hukum zakat fitrah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Kemudian apa saja syarat wajib zakat fitrah itu? Nah, yang pertama beragama Islam. Nah, orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu harus orang yang beragama Islam. Ya. Berarti kalau orang kafir atau orang yang non-muslim itu tidak diwajibkan untuk
membayar zakat fitrah. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Jadi orang yang harus membayar zakat fitrah itu orang yang masih hidup ketika selama bulan Ramadan, atau bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan itu juga wajib membayar zakat fitrah. Ya, tuh kan di sini ada telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau malam takbiran ada yang melahirkan, nah itu si bayi wajib membayar zakat. Yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya. Ya. Yang selanjutnya, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, ini ada waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah. Nah, waktu mubah atau boleh. Kalau waktu mubah itu kapan mulainya? Mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Nah, kalau waktu wajib yaitu pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol atau waktu utama. Waktu utama yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Yang kelima yaitu waktu haram. Waktu haram yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh. Ya, waktunya haram. Jadi tidak masuk zakat fitrah, itu mah hanya sedekah biasa. Ya, kalau ada orang yang berikan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, kemudian matahari juga sudah terbenam pada tanggal 1 Syawal itu merupakan zakat, bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Lalu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, siapa saja nih yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, yang pertama fakir. Siapa sih fakir itu? Ayo, ada yang tahu fakir siapa? Nah, fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Itu disebut fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hidupnya selalu kekurangan. Itu disebut dengan miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, amil. Amil di sini yaitu panitia atau pengurus zakat. Ya, berarti ini panitia yang mengurus zakat. Nah, tugasnya mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Nah, itu namanya amil. Yang keempat, mu'alaf. Nah, mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, ya, orang yang lemah hatinya karena baru masuk Islam. Lalu yang kelima, budak. Nah, budak atau riqab, ya. Jadi hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang. Itu namanya budak atau riqab. Yang keenam, gorim. Nah, siapa sih gorim itu? Gorim adalah orang yang memiliki hutang. Itu orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang. Itu juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Nah, fisabilillah itu yaitu
orang yang berjuang di jalan Allah. Ya contoh kecilnya di kampung lah. Kalau di kampung itu ada guru ngaji, nah itu juga termasuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya. Yang ke-8 yang terakhir itu Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang. Nah, maka itu juga berhak menerima zakat. Ya, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, ada yang berhak, ada juga yang tidak berhak. Nah, siapa? Yang pertama orang kaya. Ya, orang kaya udah tahu, orang yang punya hartanya banyak, punya pekerjaannya juga tetap. Itu ya, orang yang berkecukupan itu tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, orang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat. Nah, contohnya anak. Anak juga tidak berhak menerima zakat ya. Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya yang tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, orang kafir ya. Orang kafir juga tidak berhak menerima zakat, tidak boleh. Kalau ada orang yang mau memberikan zakat fitrah kepada orang kafir, itu bukan zakat namanya, tapi sedekah. Selanjutnya, nah, bagaimana cara niat untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, harus diniatkan untuk diri sendiri. Kemudian bagaimana tata cara mengeluarkan zakat fitrah? Nah, yang pertama, kita harus memilih makanan pokok. Nah, yang kedua, kita tukarkan sesuai ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter ya. Kemudian berdoa dan niat zakat fitrah. Nah, tuh, niatnya tadi udah. Yang keempat, diserahkan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia zakat. Gitu ya. Jadi zakat bisa langsung diserahkan kepada yang berhak yang berhak menerimanya. Contohnya fakir tadi langsung bisa diberikan atau diserahkan ke panitia zakat. Ya. Nah, selesai ya pembahasannya. Ini soal-soal ini bertujuan agar kalian mampu memahami atau lebih memahami lagi materi tentang zakat fitrah. Silahkan nanti kalian diskusikan ya, nanti Bapak membagi kelompok. Kemudian kalian diskusikan nih dan dijawab secara bersama-sama nanti ya. Setelah diskusi selesai, nanti kalian presentasikan di depan teman kalian ya. Nah, supaya lebih memahami. Oke, terima kasih. Nah ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih. Pak Guru akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.